Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan kumpulan khotbah Idul Adha 1441 Hijriah yang dirilis oleh Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dipergunakan sebagai khotbah di rumah atau di tempat terbuka kecil di sekitar rumah. Judul khotbah berikutnya adalah 3 pelajaran dari ibadah Hari Raya Idul Adha dan ibadah Nahar atau penyembelihan kurban yang ditulis oleh Ustadz Beta Pujangga Mukti, alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta atau PUTM. Berikut isi materi khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyya bitaqwallah fa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun rangkaian ibadah pada hari raya Idul Adha dan Nahar telah kita laksanakan. Tentu bukan hanya sekedar menjadi rutinitas atau menjadi ritual semata, namun harus mampu memberikan dampak atau pengaruh yang positif dalam bentuk perilaku kehidupan kita sehari-hari, baik bersifat hablum minallah maupun hablum minan nas. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, pada hari raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan 31 Juli 2020, saya mengajak kepada pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama mengambil hikmah dan juga pelajaran dari rangkaian ibadah di hari raya Idul Adha dan ibadah Nahar. Hikmah pertama, rangkaian ibadah hari raya Idul Adha dan ibadah Nahar mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam arti meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagaimana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita, sampai-sampai kita tidak akan sanggup dan mampu menghitungnya. Bahkan seandainya semua ranting pohon di dunia dijadikan pena dan lautan sebagai tintanya, maka sungguh nikmat Allah tak akan dapat dihitung. Dalam Quran An-Nahl ayat 18 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan menentukan jumlahnya. Niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kedua, ibadah hari raya Idul Adha dan ibadah Nahar telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi sosial yang senantiasa berorientasi untuk berbuat baik dan menjadi bermanfaat untuk sesama. Bagi sebagian saudara-saudara kita yang kurang mampu, momentum untuk memakan daging kambing atau sapi mungkin harus menunggu setahun sekali saat hari raya Idul Adha. Maka di momentum yang baik ini kita jadikan sebagai momentum untuk berbagi dengan sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ketika datang hari raya Idul Adha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyembelih hewan kurbannya dan kemudian membagikan kepada sebagian besar dagingnya kepada fakir miskin. Seorang ulama besar bernama Muhammad Ja'far bin As-Shadiq pernah mengatakan, kalau ingin melihat kedalaman agama seseorang, jangan lihat berapa banyak dia sudah mengerjakan sholat. Bukan pula dilihat dari berapa sering dia berpuasa. Tapi kedalaman agama seseorang dapat dilihat dari caranya memperlakukan orang lain dengan baik. Caranya memperlakukan orang lain secara baik. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, rangkaian ibadah hari raya Idul Adha dan ibadah Nahar mengajarkan arti pendidikan tauhid dan karakter melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Setiap manusia pasti menginginkan keturunan yang soleh, cerdas, dan memberi kontribusi positif bagi keluarga dan lingkungannya. Jika ditelaah dari beberapa ayat Al-Quran dan sejarah, dapat dirumuskan model pendidikan Nabi Ibrahim dalam melahirkan generasi yang soleh. Pertama, mengutamakan istri yang solihah daripada sekedar melihat dari kecantikan dan kekayaan. Kedua, berdoa agar dikaruniai anak solih. Meskipun Ibrahim sebagai Nabi Allah dan kasihnya Khalilullah, tetapi ia bermunajat agar dikaruniai anak yang solih. Dalam Quran As-Saffat ayat 100. Ketiga, menjadi teladan bagi anak-anak keluarganya. Anak-anak dan keluarganya. Kunci sukses model pendidikan Nabi Ibrahim adalah model keteladanan.
Dalam Al-Quran terdapat 2 ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6 bagi umatnya, termasuk bagi anak-anaknya. Keempat, memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan mentalitas anak. Setelah Hajar melahirkan Ibrahim, setelah Hajar melahirkan Ismail, Ibrahim pun mengantarkan mereka ke suatu tempat yang lengang, tandus bernama Mekah. Lalu Ibrahim pun bermunajat agar tempat itu diberkahi dan baik untuk perkembangan mentalitas anaknya. Hal tersebut termaktub dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Kemudian yang kelima, bersifat demokratis dan komunikatif kepada anak. Sikap demokratis dan komunikatif Nabi Ibrahim terlihat dari kisah penyembelihan putranya. Nabi Ibrahim juga meminta pendapat Ismail tentang perintah itu dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Suatu perintah yang wajib dilaksanakan tetapi tetap dikomunikasikan secara demokratis. Mendidik anak hari ini lebih baik daripada memperbaiki anak yang rusak di kemudian hari. Nabi Ibrahim telah mencontohkan model pendidikan tauhid dan pendidikan karakter yang diajarkan kepada anak. Dalam ilmu pendidikan, karakter terbagi menjadi 2. Pertama, karakter moral dan akhlak. Kedua, karakter kinerja. Dua karakter ini harus dimiliki oleh anak-anak kita hari ini. Karakter moralnya bagus dan karakter kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anak kita jujur tetapi malas dan tidak mau bekerja keras. Sebaliknya, jangan sampai mereka pekerja keras tetapi culas atau tidak jujur. Antara karakter moral dan kinerja harus seimbang dan anak kita harus memiliki keduanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ala khulafaihir rasyidinal mahdiyaina wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa tariqatihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa allaf baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wangsurhum ala aduwaka wa aduwahim. Allahumma an kafarata ahlil kitabil ladzina yasudduna an sabilika wa yukadzabuna rusulaka wa yuqatiluna awliyaaka. Allahumma khalif baina kalimihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la taruduhu 'anil qaumidh dhaliminal. Allahumma aslih lana dinana alladzina huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa aslih lana waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian khutbah Idul Adha yang berjudul 3 pelajaran dari ibadah hari raya Idul Adha dan ibadah nahar atau penyembelihan kurban yang ditulis oleh Ustadz Beta Pujangga Mukti, alumni Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga bermanfaat dan silahkan bisa dibagikan kepada yang lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.